Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari untuk orang tua ya. Jadi kita akan bersama-sama secara khusus memikirkan mengenai hubungan anak dan orang tua, dan juga orang tua dan anak-anak mereka. Mari saudara kita satukan hati kita dan kita mohon kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Bapa Surgawi, di dalam hidup kami yang singkat ini, Engkau memberikan kepada kami ikatan-ikatan dengan pribadi-pribadi tertentu. Kami dilahirkan dari keluarga dengan ayah dan ibu. Mungkin sebagian dari kami sudah tidak memiliki mereka lagi. Mereka sudah kembali kepadamu. Tetapi mungkin juga ada di antara kami yang masih mempunyai orang-orang tua, meskipun mereka sudah lanjut usia. Barangkali mereka tinggal bersama dengan kami, sehingga kami masih terus-menerus berinteraksi dengan mereka. Ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang menjengkelkan, yang melukai hati, yang membuat kami menjadi hambar. Banyak juga di antara kami yang orang tuanya masih muda, yang masih mempunyai pekerjaan, dan mereka itu masih mempunyai banyak mereka lakukan sendiri, secara independen dari kami. Hubungan kami juga tidak selalu lancar. Interaksi kami sudah berubah sejak kami menjadi remaja dan kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kami punya banyak memori Tuhan dengan mereka. Ada di antara kami yang adalah orang-orang tua yang masih mempunyai anak-anak yang kecil-kecil, seperti yang tadi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Banyak di antara kami tidak belajar apa-apa dari hidup ini. Kami menjalankan akan hidup ini secara natural, secara alami, mengalir begitu saja. Banyak di antara kami yang mengasihi anak-anak kami. Tapi banyak juga di antara kami yang sebetulnya tidak peduli. Hidup ini kami fokuskan kepada hal yang lain, kepada karier, upaya mengumpulkan harta benda. Kami hanya menuntut anak-anak kami tidak menyusahkan kami, supaya mereka sekolah dengan baik dan mempunyai nilai yang baik sehingga menjadi kebanggaan kami. Tapi lebih daripada itu, seringkali kami tidak mempunyai waktu untuk mereka. Tuhan, pada hari ini secara khusus kami ingin memikirkan bersama dengan Tuhan makna dari hubungan orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Tolong supaya kami boleh memberikan hati pikiran kami untuk prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh memperbarui hidup ini, sehingga kami boleh melepaskan diri dari jerat sistem yang mungkin tidak kondusif. Tolong kami Bapa, dengar akan seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ada dua ayat yang saya ingin baca. Yang pertama dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Mirip seperti apa yang tadi dibaca, saudara. Tapi ini dari Kolose, tadi dari Efesus. Kolose yang ketiga, ayatnya yang ke-20 dan 21.
Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-20 dan 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sudah. Kemudian saya ingin membaca Mazmur 71. Saudara, saya ingin membaca juga 2 ayat saja. Mazmur 71 ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah Engkau meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang, sampai putih rambutku. Janganlah Engkau meninggalkan aku, Tuhan, supaya aku boleh memberitakan akan keperkasaan dari kasih setiamu itu kepada kasih yang lebih muda. Saudara yang masih mempunyai orang tua, coba bayangkan saat ini ya, wajah mereka. Apakah saudara mengasihi mereka? Apakah saudara menghormati mereka? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu orang yang dia mengatakan dia mengasihi papahnya. Lalu saya tanya, dalam 1 bulan ini pernah bertengkar tidak kamu sama dia? Oh ya, kemarin aja bertengkar. Lalu dia cerita, di meja makan papahnya yang sudah agak tua itu rewel, jadi tidak mau makan makanan yang ada di meja karena dia sedang kepingin makanan lain. Lalu anak ini memarahi papahnya. Di hadapan cucunya dia mengatakan, kamu itu sudah tua, tidak jadi contoh yang baik. Waduh, papanya marah sekali. Lu berani ngomong gitu ya sama gua? Lalu sekarang saya tanya, tadi you mengatakan mencintai papahmu, mencintai apanya? Uangnya? Sifatnya? Caranya dia komunikasi sama kamu? Tingkah lakunya sehari-hari? Pola hidup? Dia diam. Coba sebutkan satu-satu. Tidak ada satu pun yang dia cintai. Jadi apanya yang kamu cintai? Jadi kamu mau mengatakan kepada saya, kamu ingin mencintai tapi belum mencintai, gitu ya? Ya itu Pak, ya sudah, belum mencintai. Saya tidak mau saudara membuat masalah ini menjadi gampang. Realita hidup ini tidak ideal. Banyak anak-anak yang tidak mencintai dan tidak menghormati orang tuanya. Apalagi melihat orang tua yang kadang-kadang memberi contoh yang teladan yang jelek sekali. Ada orang tua berzina, bahkan ada orang tua yang sampai menzinai pembantu rumah tangganya di dalam rumahnya. Ada orang tua yang biasanya itu berjudi, sampai menyeret seluruh keluarganya itu
kepada penderitaan berlarut-larut, saudara. Rumah digadaikan, harta benda itu habis. Ada orang tua kalau ngomong itu terus melukai, ngomong terus melukai, omongannya kotor, abusive. Sampai pada masa anak-anak sudah menjadi dewasa, waduh, masih ditempelengin, saudara. Dan anak itu melihat maminya pun digebukin, saudara. Physically abuse. Kamu mencintai orang tuamu? Saudara, di dalam Alkitab ini kita menjumpai banyak contoh yang ternyata sebagian besar juga tidak ideal. Siapa dalam Alkitab yang mencintai orang tuanya? Dikit, saudara. Orang tua banyak salahnya. Bapak orang beriman saja, Abraham, begitu cerobohnya dia, sehingga mengambil pembantu rumah tangganya hanya untuk supaya punya anak. Yuk bayangin. Dan ketika Ismail, anak dari Hagar ini mulai besar, Abraham sudah cinta sekali pada anak ini. Sehingga ketika Allah masih ingin memenuhi janjinya, Abraham mengatakan, "Nggak usahlah." Betul. Biarkanlah Ismail. Dia ngomong itu. Saudara. Tuhan terima tidak. Itu kesalahanmu. Sampai nanti Tuhan memberikan kepada Sarah yang sudah tua itu anak perjanjian. Nah, suatu saat Tuhan mengizinkan idenya dari Sarah itu dituruti, yaitu ngapain? Usir Hagar itu dan anakmu. Saya tidak tahu luka hati Ismail kepada bapaknya ini seperti apa. Saya tidak mengerti. Yang menjadi bangsa Arab sekarang ini, anak dan ibunya diusir, being abandoned, tidak tahu nasibnya, ditinggalkan aja di padang gurun. Saya tidak tahu luka hatinya seperti apa. Beriman, you mau melihat teman daripada, keponakan daripada Abraham, Lot. Hanya oleh karena cintanya kepada masa depan, harta benda, dia tidak peduli. Tahu Sodom dan Gomora ini, semua bangsa itu, semua dari tua sampai muda semuanya brengsek, jahat sekali. Itu homosexuality itu terjadi sangat lama sekali di bumi ini. Yuk ingat kan? Ketika datang dua orang malaikat itu, seluruh kota itu keluar mau ngapain? Mau ngerjain dua orang ini. Ini bangsa seperti ini. Tidak ada di sejarah lain seperti ini. Lot memilih tinggal dekat mereka sampai nanti bakal punya mantu itu orang-orang brengsek kayak gini. Demi harta benda. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang memaksa mereka keluar. Dan apa yang terjadi? Istrinya pun juga binasa, menjadi tiang garam. Lalu dua anak ini yang sudah belajar barang yang brengsek dari kota yang jahat itu, merekayasa bagaimana menyetubuhin ayahnya sendiri. Tidak masuk akal toh? Mari kita membuat ayah kita mabok. Lalu mereka ngapain? Mereka bergilir hubungan seks sama ayahnya. Incest. Dari orang yang kenal dan cinta Tuhan, lahirlah bangsa Moab. Luar biasa. Kalau nanti membaca mengenai Daud, waduh,
Sehingga kita mengerti sekali kalau Absalom, anaknya sendiri itu pengen bunuh papahnya. Padahal papa ini cinta Tuhan dan dia sama sekali tahu, dia ngerti firman Tuhan. Disebut sebagai kekasih Allah. Dia mengarang begitu banyak mazmur-mazmur yang begitu indah. Tapi kehidupannya kayak apa? Jadi kenapa Alkitab kok begini ya saudara? Supaya justru kita itu waspada. Umat Kristen tidak sama dengan umat Buddhis, umat Muslim, umat Hindu. Cuma belajar pada hari-hari seperti ini. Cintailah papa mamamu, hormatilah papa mamamu, cintailah anakmu. Mereka juga belajar yang sama. Lalu apa? Apa sebetulnya keunikan daripada hari seperti ini bagi saudara? Ya, kita lihat di dalam Alkitab. Apa sebetulnya keunikan iman Kristiani yang lain dari orang Buddhis? Banyak orang Buddhis hebat sekali, saudara. Ya. Dulu ketika saya masih kecil itu, ayah saya seringkali menceritakan buku kumpulan cerita mengenai Uhau. Kuno sekali saudara di Chongqing sana. Waduh, orang-orang itu kalau belajar mencintai, menghormati orang tua itu luar biasa. Diceritakan seorang anak laki-laki itu hidup bersamanya. Mereka orang miskin, saudara. Oleh karena mereka tinggal di gubuk, mereka tinggal di pinggir sawah. Kalau malam itu banyak nyamuk, saudara. Lalu ngapain? Demi supaya nyamuk tidak menggigit papahnya, anak ini setiap malam, anak laki ini telanjang di depan pintu, tidur di sana. Ngapain? Biar nyamuk gigit dia. Nah ini contoh dari Uhau. Hebat sekali. Tetapi kalau saudara mau perhatikan di dalam Alkitab, Alkitab itu justru aneh sekali ngomong apa? Kalaupun kamu bisa mencintai orang, mencintai ayah ibumu, sampai rela mati dibakar untuk mereka, tapi kamu tidak memiliki di Allah dalam Kristus Yesus, perbuatanmu itu apa? Kosong, tidak ada apa-apanya. Persis seperti gong yang berbunyi, gentar gemerincingan, tidak ada apa-apanya. Bocah, ini cuma Alkitab yang ngomong. Semua agama lain tidak ada yang ngomong. Iya. Jadi kalau sampai Alkitab itu memerintahkan, hormatilah ayahmu ibumu, saudara jangan pikir saudara bisa. Tidak ada manusia yang bisa. Justru contohnya di dalam Alkitab begitu banyak, yaitu pada saat anak-anak Tuhan kehilangan kontak dengan Tuhan ini. Nah, begitu kehilangan kontak, mereka tidak mungkin mencintai akan dan menghormati akan orang tua dan mencintai akan anak-anak mereka. Tidak mungkin. Makanya kalau sampai ini dijadikan sesuatu hukum, ya toh, hormatilah orang tuamu. Kenapa? Tuhan ingin kita menghormati orang tua. Bukan hanya melalui mereka saudara dilahirkan, tetapi hidup iman ini harus holistik. Artinya harus utuh. Setiap aspeknya menjadi sarana memuliakan Tuhan. Harus begitu. Yakobus mengatakan, bagaimana kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan? Bagaimana kamu mengatakan kamu beriman kepada Tuhan, jikalau realitanya perbuatanmu tidak menjadi kenyataan? Jadi apa gunanya? Hormati orang tuamu. Tapi saudara jangan berhenti sampai di sana. Coba baca Lukas. Lukas pasal 14 ngomong apa? Kalau kamu tidak membenci bapakmu ibumu. Aneh. Kalau kamu tidak membenci saudaramu laki-laki dan perempuan. Kalau kamu tidak membenci anakmu, kamu tidak layak untuk menjadi muridku. Waduh. Kita kan bingung sekarang.
Satu pihak ajar supaya menghormati, mengasihi, pihak yang lain mengatakan lo tidak benci bapakmu, ibumu, lo tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, membaca Alkitab ini saudara mesti hati-hati. Alkitab itu merupakan satu keutuhan, sehingga tidak boleh ayat tersebut ditafsirkan letterlek. Tidak boleh. Saudara mesti mengerti dalam pikiran Tuhan apa. Sehingga justru Lukas 14 itu menunjukkan yang sesungguhnya. Jikalau kamu mencintai bapakmu, ibumu dengan cinta manusia, dengan cinta natural, dengan cinta anak kepada orang tua, yang orang lain juga bisa melatih, orang lain juga bisa memiliki, kamu tidak layak menjadi muridku. Jadi kata-kata ada beda antara cinta manusia, cinta yang kita latih, cinta yang baik diajarkan dari keluarga, dengan cinta yang Kristus sediakan. Kalau mencintai akan orang tuamu hanya dengan cinta natural ini, nah 1 Korintus 13 tadi ngomong apa? Ini cuma gong yang berbunyi. Cintamu itu paling-paling cuma menyenangkan bapakmu, ibumu, tetapi tidak mungkin memuliakan Tuhanmu. Cintamu itu barangkali cuma memuaskan perasaan bapakmu dan ibumu, tetapi tidak membuat mereka itu bisa memuliakan bapakmu yang di surga. Waduh, jadi ini merupakan sesuatu yang kompleks. Justru kalau orang Kristen diajarkan bagaimana menghormati, mencintai orang tua, kuncinya justru di sini. Lo tidak boleh menghormati dengan cinta yang kalian belajar dari kecil. Tidak boleh. You mesti belajar untuk mengizinkan Tuhan mengisi jiwamu, sehingga kamu bisa mencintai dengan cinta kasih Kristus Yesus sendiri. Saudara, Alkitab ini sebetulnya itu penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Makanya kalau kita mau pikir-pikirkan, tidak mungkin ini yang kita sebut sebagai iman. Tanpa iman, saudara bisa mencintai papa mamamu. Tidak mungkin. Tapi iman ini apa? Saudara, Alkitab ini terbagi dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu bagian yang praktikal. Itu bagian yang saudara-saudara itu tahu, ya kan? Jangan berzina, saudara tahu. Jangan mencuri, saudara tahu. Hiduplah bertanggung jawab, saudara tahu. Meskipun yang praktikal ini belum tentu orang lakukan, tapi ngerti. Tapi ada bagian yang kedua, bagian yang philosophical, theological. Apa ini? Cuma kira-kira 0,5% orang Kristen masuk ke bagian 2, yaitu bagian yang mengenal Tuhan secara pribadi. Luar biasa anehnya Tuhan ini, sulit sekali difahami. Hanya orang yang terus mengetuk pintu tiap hari, yang membaca Alkitab dan mencoba merenungkan, dia akhirnya mulai ngerti. Teolog-teolog, hamba Tuhan yang besar, ngerti dia, bisa menjelaskan masalah yang menjadi core belief, inti iman Kristen di dalam ini, yang sebetulnya 99% orang Kristen tidak peduli. Banyak yang cuma peduli bagian praktikal. Nanti sampai mati, saudara tidak pernah kenal Tuhan yang saudara sebut. Siapa dia? Oleh karena bagian kedua ini hanya bisa difahami melalui pendekatan philosophical, theological. Lalu bagian yang ketiga, meskipun yang kedua ini penting, tidak cukup saudara. Harus ada bagian yang namanya experiential, spiritual. Jadi meskipun ngerti, bisa menjelaskan, belum tentu mengalami. Iya, belum tentu mengalami. Makanya kita mesti hati-hati saudara. 3 hal ini bagian ini, saudara tidak bisa menjembatani. Tidak bisa menjembatani kecuali dengan iman. Apa itu maksud? Saudara membacalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 itu dikatakan, you are saved by grace. Kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Lalu through faith, melalui iman. Mendapatkan anugerah keselamatan tidak mengubah saudara. Saudara tidak berubah.
Hanya iman yang mengubah. Nah, you are saved by grace through faith. Tapi iman ini apa? Iman ini ada tandanya, saudara. Yang pertama, kalau saudara betul beriman, saudara ingin kenal Dia. Nah, bukan cuma nuruti, bukan cuma mau yang praktikal aja. Saudara bukan orang Kristen kalau cuma praktikal aja. Betul. Saudara mesti belajar untuk tahu siapa Tuhan Yesus. Kenapa firman kok menjadi manusia? Kenapa Dia mati di atas kayu salib? Kenapa kematiannya itu menggantikan saya? Kenapa? Sampai saudara mulai kenal Dia. Jadi kalau betul iman yang bisa menjembatani tiga ini, menyatukan ini, saudara, tandanya yang pertama, ingin kenal Dia. Tanda yang kedua, saudara pengen dipengaruhi oleh kebenaran firman-Nya. Berarti jiwa saudara teachable. Sama seperti halnya dengan penjahat yang di sebelah Yesus itu. Saya tidak tahu di kiri atau kanan. Sepanjang jalan melihat Yesus menggotong akan salib itu, yang kemudian diberikan kepada Simon Kirene, pasti orang ini terus bertanya di dalam hatinya, kenapa orang seperti ini kok disalib? Kenapa disalib? Orang tidak bersalah, kenapa disalib? Jadi dia itu ingin dipengaruhi oleh kebenaran, saudara. Sehingga di atas kayu salib ketika temannya itu mulai menghujat Yesus, Yesus turun. Kalau engkau betul-betul itu bisa, selamatkan kami juga. Lalu dia ngomong apa? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kita menderita oleh karena memang kita pantas mengalami ini. Tapi orang ini, dia tidak bersalah. Lalu Roh Kudus masuk di dalam jiwa penjahat ini. Dia mengatakan sesuatu yang tidak mungkin dari dia. Yesus, kalau engkau kembali sebagai raja, ingatlah aku. Lalu Yesus menengok dia dan mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ini artinya kalau saudara punya iman, iman itu menggelisahkan saudara dan ingin saudara itu dipengaruhi. Iya. Yang ketiga, kalau betul saudara mempunyai iman, saudara pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, tapi saudara tidak akan mandek. Seperti misalnya, Yesus, kenapa engkau mati di atas kayu salib untuk saya? Saya kenal seorang wanita itu ngomong sama saya baik-baik, saudara. Pak Yakub, saya kok heran ya, masa Tuhan Yesus perlu mati di salib untuk saya? Saya diajarin papa mama saya jadi orang baik, Pak. Saya tidak pernah nyuri, tidak pernah berzina, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu orang. Saya mencoba baik dan saya memang baik. Mungkin ya 1-2 kali saya lupa. Masakan dosa saya yang kecil begini, Yesus perlu digantung untuk saya? Waduh, saya mengatakan baik ini pertanyaan. Iman yang sejati, siapapun juga, meskipun orang lahir baik seperti tadi, dia akan terus tanya, sampai Roh Kudus menolong dia mengenali dirinya sendiri yang brengsek. Sebelum saudara sampai pada poin brengsek, saudara tidak mungkin berterima kasih untuk dia yang disalib untuk saudara. Tidak mungkin. Yang saudara katakan, terima kasih Tuhan mati untuk saya, semuanya gombal. Sehingga saudara itu perlu tanya, kenapa engkau mati untuk orang seperti saya? Sampai Roh Kudus membuat kamu kenal dirimu sendiri. Kita orang brengsek, hopeless, seperti kain kotor itu yang dibuang. Baru kita tahu, engkau sudah mati untuk aku. Thank you God. Yang keempat, kalau betul saudara punya iman, saudara punya hope, tapi hope-nya itu in Christ. Nah, saudara perhatikan ini ya, hope, pengharapan, tapi pengharapannya in Christ, bukan hope seperti orang dunia. Saya kena kanker, saya punya hope untuk sembuh, boleh enggak? Jawab. Boleh? Saya itu usahanya, toko saya dibakar habis, saya punya pengharapan bisa bangkit lagi, boleh?
Hati-hati. Jawabannya boleh dan tidak. Kenapa? Yuk bacalah 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, saudara tidak usah baca, saya akan bacakan untuk saudara. 1 Korintus 15 ayat 19. Ngomong apa? Jikalau kamu hanya menaruh pengharapan di dalam Kristus untuk kehidupan ini saja, kamu orang paling malang. Yuk ngerti maksudnya? Kalau kamu cuma memakai Kristus hanya untuk menolong kamu punya penyakit kanker bisa sembuh, pengharapanmu kan hanya untuk hidup ini. Kalau kamu percaya kepada Kristus, hanya meminta tolong Kristus supaya melancarkan jalan hidupmu, pengharapanmu kan cuma di dalam hidup ini saja, kamu orang paling sial. Itu kata Paulus. Kenapa begitu? Mulai karena pengharapan dalam Kristus itu yang menjadi inti daripada pengharapan. Sehingga semua pengalaman hidup kita bagi orang Kristen itu cuma konteks. Tuhan mengizinkan melalui ini apa saya punya pengharapan kepada Kristus atau tidak. Sehingga pada saat saudara kanker, saudara berdoa, doa saudara itu jangan terikat dengan kebutuhan sembuh. Aneh ya. Nanti Roh Kudus akan menggeser fokusnya ini akhirnya kepada Kristus. Sehingga kalaupun saudara tidak sembuh, tetap dia itu akan dipermuliakan di dalam hidup. Yesus mengatakan melalui Paulus dan melalui surat-suratnya, Aku adalah Alfa dan Omega. Dalam Filipi pasal 1 ayat 6, Dia yang sudah memulai suatu dalam hidupmu, Dia yang akan menyempurnakan. Yang memulai jangan kamu. Saya ingin sembuh. Loh, ya harus hati-hati dulu. Dia tanya dulu kepada Tuhan. Aneh ya. Ini iman Kristen aneh sekali. Oleh karena itu Yakobus pasal 4 itu mengatakan, ada orang mengatakan, aku mau menanam modal di kota Anu, berdagang di sana, dapat untung. Kiranya Tuhan memberkati aku. Yakobus ngomong apa? Siapa kamu? Lu berani ngomong begitu? Seharusnya kamu sejak mula minta pimpinan Tuhan. Boleh tidak aku berdagang di kota Anu? Nah, ini hati-hati. Saudara, orang Kristen sebetulnya pengharapan dalam Kristus itu harus membuat Kristus yang memulai. I am Alpha. Dia yang menyempurnakan. Di dalam Filipi pasal 2 sampai dikatakan, aku yang memulai, bahkan memberikan will, memberikan apa? Kehendak dan kemauan di dalam diri. Nah, ini perjalanan iman seperti ini. Makanya saudara, pada saat kita itu mulai berpikir tadi, kenapa kita itu harus menghormati orang tua? Kenapa di dalam Lukas sampai dikatakan kalau kamu tidak membenci orang tuamu? Supaya kita tuh waspada dengan sungguh. Hidup ini bukan hanya soal akur kepada orang tua, hormat rukun pada orang tua, tetapi apakah melalui itu Kristus dipermuliakan? Makanya yang poin yang kedua mulai muncul sekarang. Dengan iman yang seperti ini, sebetulnya artinya apa? Bagaimana kita melakukan hormat pada orang tua, saudara? Makanya dengan iman kepada Kristus, hormat kepada orang tua itu mirip Kristus. Saudara perhatikan ya, sebelum Paulus mengajarkan mengenai mengasihi semua orang, dia ngomong apa? Sama seperti Kristus mengosongkan dirinya. Self-emptying. Menyangkali dirinya, kenosis. Hendaklah kamu mengasihi sama manusia. Diperhatikan urut-urutan logikanya ini. Pada saat saudara mau mencintai orang tuamu, bekalmu itu tidak boleh bekal daripada tekadmu, latihan, kehendakmu. Itu orang Buddhis, orang Muslim seperti itu. Harus Kristus yang memberikan modal. Modal ini berupa apa? Spirit self-denial. Kerelaan menyangkali diriku sendiri. Sehingga buktinya apa? Pada saat saudara itu mau ketemu mamamu, papamu, you mesti tahu spirit self-denial itu ada enggak? Menyangkali diri. Sehingga saudara ready untuk betul melayani.
Mungkin pernah ya dengar saya cerita, saya kira-kira ada 3 bulan dulu ketika saya di Amerika, dari Richmond, Virginia itu, sebelum saya pergi pindah ke Mississippi, saya 3 bulan tinggal dengan teman saya di rumah mamahnya, namanya Mrs. Hitchcock. Jadi di Augusta, Georgia. Dia seorang janda kaya sekali, saudara. Saya tinggal di sana, bekerja dengan anaknya selama 3 bulan. Tapi dia cerita, ya pada suatu hari ngomong bahwa next week, minggu depan, dia akan ulang tahun. Lalu dia mulai ngomong, ngajak istri saya untuk belanja. Lalu dia sudah buat semua catatan kesukaan daripada anak yang pertama, mantunya, cucunya, ini semua dicatetin, semua disiapin. Sampai belanja itu berapa? 3 hari. Kenapa? Segala sesuatu, karena cintanya, saudara. Betul, sehari sebelum ulang tahun, anaknya 3 itu semua datang dan cucu-cucunya. Waduh, bawa hadiah gede-gede, peluk-pelukan, cium-ciuman. Oke? Lalu malam hari makan sama-sama, mejanya dibikin disambung panjang. Saya duduk sebelah kanan, istri saya sebelah kiri, Mrs. Hitchcock di ujung sini. Lalu semua anak-anaknya menantunya. Makan, rame. Tapi suatu saat saya kemudian klik, saya sadar sekali. Semua ngomong, tidak ada sitok pun yang ngejak ngomong mamahnya. Mamahnya itu keluar masuk, ngambil kopi, ngambil tea, itu manggil es krim. You want some more coffee, tea? Tidak ada yang ngejak ngomong. Saya mulai ngerti manusia itu apa sebetulnya. Bagi anak-anaknya cuma reuni, datang dari mana itu, seolah-olah cinta tanpa self deny, tanpa spirit kenosis daripada Kristus Yesus. Manusia tidak bisa memberikan hati khusus, waktu khusus, telinga khusus, kerelaan. Tidak bisa. Selalu memberi itu ya, sesuai dengan apa yang aku mau. Kadang-kadang oleh karena cintanya pada orang tua dikasih tiket keliling dunia. Sampai ada seorang di Jogja itu ngomong sama saya, setiap tahun saya dikelilingin dunia, tapi bosan ngapain gitu. Anak-anak saya tidak ngerti kalau saya tidak mau itu. Saya tidak mau uang, tidak mau ditur-turkan itu. Capek aku sudah. Lalu saya tanya, tante sama om maunya apa? Dia diam. Ya maunya saya dicintai anak-anak. Dia bisa beri. Mutingo Boucher itu dalam satu bukunya yang tipis itu menuliskan cerita mengenai apa? Sepi semakin sepi. Cerita mengenai menjelang lebaran, besok lebaran, 2 orang kakek-kakek, nenek-nenek ini sudah ngapain? Sudah nyiapin pakaian yang terbagus. Pagi-pagi jam 4 pagi sudah mandi, pakai minyak wangi, siapin kue-kue kering gitu di toples-toples. Jam 6.30 dia sudah buka pintu lebar-lebar, nungguin. Lalu mulai jam 7 melihat banyak orang mulai lalu lalang, anak-anak yang lari-lari, orang-orang yang bertemu bercium-ciuman di jalan. Minnal aidin wal faizin, maafkanlah lahir dan batin. Tidak ada orang sih mampir saja. Jam 9 datang satu paket besar, nah, anaknya. Aduh, maafkan ayah dan ibu. Anak kali ini tidak bisa datang, mau tur ke Singapura, kasih hadiah. Jam 11 datang lagi hadiah yang lain lagi, sampai matahari terbenam. Suami istri yang tua ini saling berpandangan. Dari pelupuk mata mereka keluar tetesan air mata. Sepi semakin sepi. Nah, mereka bergandengan masuk dalam rumah yang sudah menjadi gelap itu. Saudara tidak mengerti ini. Kalau betul saudara mencinta orang tua saudara, tanyalah kepada Tuhan, bukan pikiran saudara sendiri. Mau diajak makan nanti, mau diapa, tanya papa mamamu. Mereka kalau cerita diulang-ulangi aja saudara sudah marah. Saya kadang-kadang pergi ke nursing home, saudara. Ngapain? Setiap Rabu itu saya nyanyi-nyanyi, setelah itu saya khotbah. Saya ingat, jam 4 sore kami mulai
Jam 3:30 mereka ngumpul semua, saudara. Saking pengennya mereka ketemu kita. Nyanyi-nyanyi saya hafal sama mereka. Habis itu tangan saya ditarik sana tarik sini. Mereka membawa kami ke kamarnya, kadang-kadang bukain kaleng roti mari yang dalamnya sudah melempem itu loh. Tapi ngapain? Tunjukin lagi album. Dari minggu ke minggu albumnya sama. Cerita lagi. Ini anakku, ini cucuku, cerita. Saya tanya kepada Tuhan, apa betul saya mengasihi akan ibu tua ini? Kalau betul itu, saya menghargai ceritanya yang bagi saya secara rasional tidak berharga. Kalau betul saya mencintai dia, dia membutuhkan sejam, saya bisa memberi berapa? Buru-buru, tanpa love kenosis dari Yesus, tidak mungkin dia mencintai orang tua. Cinta orang tua itu asalnya dari Kristus, memberi sesuai dengan kebutuhannya. Howard Mann itu seorang penulis yang baik sekali, saudara. Dia cerita di dalam salah satu bukunya itu, pada masa kecil dia anak tunggal. Dia ingat peristiwa dengan papa mamanya, tapi tidak bisa lupa dengan papahnya. Papanya itu satu orang yang aneh. Setiap kali dia pergi itu kerja, pulangnya selalu bawa oleh-oleh kecil-kecil. Kadang-kadang cuma kue donat satu, ya kan? Kadang-kadang itu sesuatu mainan kecil yang murah-murah. Sehingga anak ini dari kecil dia selalu tahu papanya datang pasti bawa sesuatu, ya kan? Nah, pada usia itu setiap kali datang dia peluk, dia cium, sehingga bau papanya yang berkeringat itu, yang berminyak, dan bau jenggotnya itu dia hafal sekali. Horace Mann. Pada suatu hari dia ngomong sama Horace, malam hari dia sebelum tidur, Daddy know tomorrow is your birthday. Ya, besok pagi kan ulang tahunmu. Kamu bangun pagi-pagi sebab papa khawatir. Nanti papa pergi, papa lupa ngomong. Ada hadiah kecil untukmu. Waduh, bangun pagi papanya ternyata sudah pergi. Dia turun ke bawah, betul di piring tempat dia makan ada satu bungkusan kecil. Dia cepat buka. Waduh, satu arloji jam tangan. Senang sekali pada usia 8 tahun seperti itu. Dia dengerin tik. Waduh, dia langsung tunggu papanya. Ketika papanya pulang, dia ciumin papanya. Senang sekali. Tapi dia ingat, usia 10-11 dia mulai sibuk di sekolah. Usia 13, heran melihat perubahan papanya. Seringkali pulang malam itu murung. Dia tidak pernah bawa apa-apa lagi. Pada suatu hari papanya sakit dan mati. Kira-kira setahun setelah itu dia di universitas, dia kemudian pikir-pikir, kenapa ya dulu papaku kok begitu. Lalu dia suatu hari pulang ke rumah tanya, Mam, dulu itu ketika aku usia 11, 12 tahun kemudian, kenapa sih papa kok kelihatan murung ya? Dia mengatakan, son, you know what, saat itu papamu tuh di PHK, sehingga dia tuh sedih, dia tiap hari cari kerja, tidak dapat. Dia malu, mau ketemu kamu malu. Kenapa? Tidak bisa lagi bawa hadiah untukmu. Dia mengatakan padaku, aku tuh gimana? Orang tua yang tidak berguna. Aku pengen beri hadiah untuk anakku, aku tidak punya uang. Mamanya apa-apalah, tidak apa-apa. Horace ini ngerti dia. Tapi papa ini akhirnya depresi dan meninggal dunia. Aduh, Horace Mann ini kaget sekali. Lalu dia naik ke atas, dia ngambil foto papa. Dilus-lus dan dia ngomong kalimat, Dad, please come home. Papa pulanglah, tidak usah bawa hadiah apa-apa. I need you, I love you. Saudara, saya harap saudara mengerti. Kadang-kadang itu waktu kita tuh mau berikan, itu sudah lewat. You ingin mencintai orang tuamu, waktunya sudah lewat. Jadi orang percaya itu kapan? Sekarang. Dengan kasih Kristus, cintailah orang tuamu. Mintalah bijaksana kepada dia. Kenapa begitu pertanyaannya? Matius pasal 18 ayat 20. Yang terakhir ini. Karena Tuhan mengendaki engkau dengan orang tuamu menjadi konteks kehadiranku
Di mana ada 2-3 orang berhimpun dalam namaku, I will be there. Interaksi anak dan orang tua ini bukan cuma interaksi kasih yang menyenangkan, enggak. Menjadi konteks kehadiran Kristus, sehingga pada masa tua mereka sama seperti Mazmur 71 ini. You forsake me not, God, that I may declare your righteousness, your power to the next generation. You mengerti ini? Sehingga pada masa tuanya, orang tua ini seperti apa? Seperti Abraham, Ishak, Yakub, yang bisa ngapain? Bisa memberkati cucu-cucumu. Dari mulutnya masih bisa keluar bijaksana dari surga. Saudara jangan anggap enteng. Seolah-olah saudara mencintai orang tua supaya mereka senang toh. Enggak. Kamu menjadi teman seiman dengan papa mamamu ini. Di dalam ikatan seperti ini Kristus hadir. Sehingga papa mamamu pada masa tua rambut sudah menjadi putih, menjadi makin bijaksana. Dia nanti memberkati cucu-cucumu. Ini tujuan daripada Tuhan. Mau kemana sih? Saudara mencintai orang tuamu, supaya orang tuamu itu mengalami kehadiran firman Tuhan dalam hidupnya. Dia ingat cerita Ruth dan Naomi. Ya, oleh karena Ruth yang cinta kepada mertua, sampai akhirnya Naomi yang sudah tua, yang merasa tidak perlu lagi dipanggil Naomi, panggil saya Mara. Sekarang ini menjadi manusia yang baru lagi. Pulang ke Israel, Ruth dan Naomi itu menyatu. Kehadiran dari Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Naomi menjadi apa? Wanita yang bisa memiliki generasi yang selain. Makanya saudara-saudara membacalah nanti di rumah ya, kitab Ruth. Saudara akan melihat pada masa tuanya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menitipkan berkatnya sehingga papa mamamu itu bisa bless, memberkati anak-anakmu satu demi satu dengan berkat surgawi. Jadi untuk apa saudara merayakan akan hari ayah ibu? Kita tahu sekarang. Bukan cuma sama seperti orang Buddhis, orang Muslim, orang apa, akur sama orang tua. Supaya saudara-saudara itu menjadi kehadiran Kristus Yesus. Dan orang tuamu pada masa tua, entah pun masa lalunya itu brengsek dan penuh kesalahan. Tapi kalau saudara-saudara itu minta pertolongan daripada Tuhan, orang tuamu itu pada masa tuanya berubah dan menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberkati the next generation untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, kami tahu kami pernah dengan kelemahan. Pada masa-masa seperti ini kami diingatkan Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Tuhan menghendaki dan Tuhan menyertai. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan menyediakan wisdom dan bijaksana, sehingga di dalam kami mengasihi orang tua kami. Kami melihat perubahan di dalam hidup mereka. Mereka masih bisa memuliakan nama-Mu, bahkan menjadi makin kuat di dalam kehidupan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.